Bagaimana rasanya ketika seseorang menjadi mempelai atau dipersunting oleh pasangannya? Pasti ada akibatnya. Mau jadi mau tidak jadi pasti ada dampaknya. Mengapa iblis justru menyerang Hawa? Sehebat-hebatnya perempuan, perempuan itu pasti punya kelemahan. Ada lagu zaman dahulu kala, masih ingat nggak? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Perempuan itu butuh perlindungan, Bapak Ibu. Di saat perlindungannya itu kebuka, disitulah ada kesempatan masuk. Yang penting pastikan bahwa istri curhat ke suaminya, jangan ke suami orang. Bukan berdandan fisik, dandanin hatimu, dandanin kelakuanmu, dandanin cara bicaramu, dandanin hidupmu. Jangan kau otoriter. Maka kalau mau menghancurkan gereja, hancurkan perasaan jemaat, hancurkan perasaan gembalanya, pasti gereja itu hancur. Pakai logikamu, jangan lebih tinggi perasaanmu dari logikamu. Pendeta menyampaikan firman Tuhan, jangan semua kau aminkan, periksa kebenarannya. Itu baru Kristen yang benar. Merasa firman Tuhan menyerang dia, suka tersinggung, itu anak duri itu. Bisa saja ketika engkau tidur dengan lelap, kau nggak bisa bangun lagi besok. Apakah kita mati atau hidup atau bagaimana? Jangan-jangan besok saya udah nggak bisa gerakan tangan saya. Kita butuh perlindungan Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kita justru melanggar semua itu. Jangan ada padamu Allah lain, baik di udara, baik di laut, baik dimanapun. Jangan pernah ada Allah lain. Aku bisa kok, tanpa Tuhan aku bisa. Aku tidak butuh kau Tuhan, aku bisa hidup tanpa engkau. Jangan sampai kita gagal jadi mempelai Tuhan. Kita bersyukur bahwa sudah 1 minggu lamanya Tuhan sudah memberkati kita dengan aktivitas kita, dengan kegiatan-kegiatan kita di minggu. Dan saat ini di hari Minggu kembali kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya mengimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hikmatnya ibadah, saya saran untuk HP di silent supaya tidak mengganggu peribadatan kita. Baik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur. Hati bersyukur,
Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan, kita semakin dalam menyembah Dia. Karena selain Dia, tiada yang lain yang kita ingini di bumi dan di surga. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain yang ku inginkan di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu, tetaplah Allah selamanya.
dagingku dan hatiku habis senang gunung batu. Datang kembali di hadirat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami hanya fokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan Kau berkenan Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan dan juga puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan dapat menjadi persembahan dan juga kebenaran untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan sebuah firman yang akan disampaikan oleh hamba nanti Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini itu berasal dari Engkau, sehingga firman yang Engkau sampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi benih yang dapat tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, dan dapat terus bertumbuh dalam kehidupan dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami serahkan peribadatan di dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Kita mau bersorak bagi Allah yang setia dan benar. Amin. Dan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji Tuhan.
sekarang mau memberikan persembahan kita. Nanti di akhir pujian doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Ina Harapan. Kita mau angkat pujian Allah sumber kuatku. Kasih Tuhan Yesus, kuat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami selalu bersyukur padamu pada pagi hari Engkau. Karena kekuatanmu takkan pernah berkekurangan dalam hidup kami. Selalu ada Engkau Tuhan di setiap hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau urapi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap hati kami, supaya kami bisa mengerti bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami memberikan kepadamu persembahan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang terharu. Berkati kami Tuhan, ini hidup dan jiwa raga kami pada siang hari ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau Tuhan berkati firman supaya menjadi makanan kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan hidup di dalam Engkau Bapa. Jangan sampai kami khawatir dalam apa-apa. Karena Engkau Allah yang setiap, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan kami percaya kami diberkati. Haleluya, terpuji nama Bapa. Amin. Baik, kita akan memberi kepada yang bertugas, dipersilakan. Kita mengangkat pujian kita. Kasihnya seperti sekarang. Aku mari. Kasihnya seperti sungai di hati.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa banyak sebenarnya rencana Allah dengan kehidupan kita gagal, karena banyak sekali keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keputusan kita, jangan lari, jangan menghindar, jangan bersembunyi dari Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Maka pujian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Maka pujian. Segala keadaan, waktu berimbang maupun kurasa, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, di mana Dia memberikan kita kehidupan, melewati sepanjang minggu dengan begitu banyak tantangan. Tetapi kita percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Amin. Oke, kita langsung saja kalau begitu, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kitab Kejadian pasal 1 sampai 7. Kita akan membaca secara responsor ya. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap, dan demikian sampai kepada seterusnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, manusia jatuh ke dalam dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Puji Tuhan. Sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini Bapak Ibu yaitu tentang gagal menjadi mempelai. Ya. Gagal menjadi mempelai dengan kutipan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-7. Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana rasanya ketika seseorang menjadi mempelai atau dipersunting oleh pasangannya? Setelah berpacaran mungkin begitu lama, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin sampai 8 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun ternyata yang sudah berpacaran. Lalu apa rasanya ketika pasangan ini punya keputusan untuk mengambil keputusan akhirnya menikah? Ya, dipersunting, dilamar oleh pasangannya tersebut. Lalu bagaimana rasanya ketika gagal? Bagaimana rasanya ketika gagal menjadi mempelai atau dipersunting oleh pasangannya? Pasti kedua hal ini ada dampak, ada akibat, ada sebab kenapa bisa jadi dan kenapa bisa gagal. Ya. Kenapa akhirnya mengambil keputusan untuk mempersunting, untuk melamar? Pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya, pasti ada latar belakangnya sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk menikah. Tapi ada juga latar belakang kenapa ya satu pasangan itu gagal untuk menjadi mempelai. Maka kedua hal ini punya dampak yang signifikan, punya dampak. Bisa-bisa dampak ini akan berakibat fatal. Misalnya, contoh ya, kalau misalnya tidak jadi, apa yang akan terjadi? Pasti
Hubungan yang tadinya erat menjadi renggang. Tidak akan ada komunikasi yang manis lagi di antara mereka. Ada juga dampaknya ketika jadi. Apa dampaknya ketika jadi? Kalau sudah jadi, bagaimana menyatukan kedua perbedaan di antara satu dengan yang lain? Semuanya ada dampaknya. Mau jadi mau tidak jadi pasti ada dampaknya. Nah, maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika seseorang gagal menjadi mempelai, pasti ada akibatnya. Pasti ada latar belakangnya, pasti ada pemicu sehingga gagal menjadi seorang mempelai. Ya. Nah, dari ayat yang kita baca, mari dulu kita lihat tentang apa sih pengertian mempelai itu. Nah, mempelai itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah pengantin atau orang yang akan atau baru saja menikah. Orang yang akan atau baru saja menikah. Nah, itu yang dikatakan tentang mempelai. Pengertian secara umum adalah mempelai berarti orang yang sedang atau akan melangsungkan pernikahan. Itu mempelai. Ya, jadi orang yang akan atau yang sedang melakukan pernikahan atau yang akan mau melaksanakan pernikahan, itulah mempelai. Ya. Apalagi kalau sudah jadi, waduh, menjadi raja dan ratu sehari. Setelah itu mikirin cicilan. Ya. Setelah itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat konteks dari ayat yang baru kita baca. Ya, konteks yang saya buat di situ adalah pertarungan logika. Pertarungan logika dan narasi antara si perempuan, yaitu Hawa, dan si ular yang si cerdik. Jadi ini pertarungan logika dan narasi. Ya. Mereka bertarung. Ya. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 7 itu pertarungan logika dan pertarungan narasi. Ya. Hawa memberikan logikanya, memberikan narasinya, sama halnya juga dengan ular. Meskipun pada akhirnya ya, Hawa kalah dalam bernarasi. Hawa kalah dalam bernarasi. Hawa kalah dalam berlogika karena logikanya cacat. Ya. Hawa itu cacat logika, sehingga ada celah bagi ular untuk masuk. Ya. Seseorang yang logikanya tidak cacat pasti tidak akan ada celah. Tetapi ketika logikanya cacat, maka akan banyak celah untuk bisa masuk menghancurkan logika itu. Hawa salah satunya, di mana logika dari Hawa itu cacat. Sehingga ular dengan sigap masuk, mengambil kesempatan untuk mengacaubalaukan logikanya si Hawa. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa iblis menyerang Hawa atau perempuan dan bukan Adam? Ya. Kan ada narasi yang mengatakan, oh karena Adam yang menerima firman Tuhan. Ternyata ada sisi yang lain yang tidak kita lihat. Mengapa iblis menyerang Hawa dan bukan Adam? Apakah perempuan tidak punya logika? Oh pasti dong. Pasti punya logika. Perempuan itu punya logika. Buktinya Hawa punya. Apakah perempuan lemah? Uish. Toh perempuan diciptakan sebagai penolong. Berarti perempuan itu kuat dong. Ya. Kalau kedua hal ini bukan alasannya, lalu mengapa? Mengapa iblis justru menyerang Hawa? Kenapa justru iblis menyerang perempuan? Bukan Adam. Dia tidak mencari Adam, tetapi yang dia cari adalah Hawa. Ya. Kenapa pada akhirnya kalau memang Adam yang menerima firman, harusnya iblis menyerang Adam. Ya. Hawa nggak perlu diserang karena memang kosong. Ya. Karena Hawa memang kosong, karena perempuan memang kosong.
Harusnya yang berisi dong yang diserang. Tapi kenapa justru iblis, si ular, mengambil keputusan untuk menyerang Hawa atau perempuan itu? Ya. Sehingga pada akhirnya iblis berhasil. Ya, iblis berhasil. Nah, ini pertanyaan sepanjang minggu yang saya renungkan. Why? Kenapa? Apakah karena memang Adam yang menerima firman Tuhan itu? Apakah karena memang Adam lah yang langsung berbicara kepada Allah sehingga iblis tidak mau menyerang Adam? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa alasan yang memang saya coba lihat. Yang pertama, mengapa? Karena perempuan itu memang kaum yang lemah. Baca Joy, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Di situ ditunjukkan bahwa perempuan itu adalah kaum yang lemah. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, sebagai Kaum yang lebih lemah. kaum yang lebih lemah. Oke, cukup. Jadi pada dasarnya iblis itu tahu sekuat-kuatnya perempuan, sehebat-hebatnya perempuan, perempuan itu pasti punya kelemahan. Iblis itu tahu bahwa sehebat-hebatnya perempuan pasti lemah. Buktinya, satu kali diajak ngobrol, panjang kan ngobrolnya? Panjang kan ngobrolnya? Coba perbincangan mereka dari ayat 1 sampai 7. Dipancing dikit, langsung direspon sama Hawa. Baru pancing sedikit, langsung masuk. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, iblis itu sangat tahu, ular itu sangat tahu. Saya tidak menggunakan kata iblis dulu. Ular itu sangat tahu bahwa sekuat-kuatnya perempuan, kelemahannya pasti ada. Ya, pasti lemah. Sehingga alasan iblis menghantam perempuan itu karena dia menggunakan kelemahan perempuan. Yaitu suka apa? Suka mengobrol. Suka berbicara. Perempuan itu suka bernarasi. Ya. Makanya yang paling banyak kelompok gosip itu adalah perempuan. Yang paling banyak grup WhatsApp gosip itu adalah perempuan. Ya. Jadi memang iblis ini tahu bahwa hanya narasilah yang mampu menghancurkan Hawa. Sedangkan kalau Adam nggak bisa, logika men. Ya. Makanya ketika laki-laki selalu menggunakan logikanya, maka Tuhan menciptakan perempuan sebagai kaum yang lemah, yang mampu melemahkan laki-laki. Jadi laki-laki jangan pada sombong, yang melemahkan kita itu perempuan. Ya. Orang mengatakan laki-laki kuat daripada perempuan. Enggak. Kalau perempuan udah lemah, habislah kita laki-laki. Jadi ular sangat tahu bahwa kelemahan perempuan itu adalah suka bernarasi. Maka sekali ular melempar narasi, Hawa langsung menyambar. Enggak pergi tuh. Enggak dicuekin. Disikat. Ya. Maka terjadilah perbincangan. Terjadilah saling debat antara satu dengan yang lain. Terjadilah logika. Berlogikalah mereka. Pertarungan logikalah mereka. Pertarungan narasilah mereka.
Maka perempuan, ular tahu bahwa perempuan mampu dilemahkan dengan narasi. Ya. Nanti saya akan bahas kenapa seperti itu, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, karena perempuan itu butuh perlindungan, waspadalah perempuan ketika sendirian. Ular itu tidak menyerang perempuan di saat Adam bersama dengan Hawa. Enggak. Tetapi dia menyerang perempuan di saat sedang sendirian. Ya. Maka pada dasarnya perempuan itu tidak bisa ditinggal lama-lama. Karena kalau ditinggal lama-lama, ada lagu zaman dahulu kala, masih ingat nggak? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Gue tua banget ya, pada kagak tahu loh. Kagak tahu ya? Berarti udah melewati 3 abad rupanya saya ini. Ya. Karena perempuan butuh perlindungan. Ketika perlindungannya tidak ada, ular datang sebagai pelindung. Ular datang sebagai pelindung, sebagai teman mengobrol, sebagai teman berbicara. Makanya ada reels itu kan, awalnya coba-coba. Ya. Perselingkuhan itu terjadi dari awalnya apa? Hah? Ngechat. Awalnya hanya ngechat, scroll, mulai masuk ke di kolom komentar dulu, di komen. Setelah itu pindah ke WA. Setelah itu pindah ke kafe. Setelah itu pindah kemana? Pindah ke hotel. Setelah itu pindah kemana? Ke rumah. Ya. Perselingkuhan. Makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau udah pacaran satu saja. Sampai putus. Jangan coba-coba lagi lirik betis yang lain. Nah, kalau Ray ketawa pasti pengalaman di itu. Yang udah punya istri, yang udah punya suami, jangan coba-coba. Mau sehancur-hancurnya itu istri di rumah, itu tetap istri. Ya. Ada banyak kasus Bapak Ibu seperti itu. Dan sepertinya lakornisasi itu sudah lakornisasi itu sudah dinormalisasi. Nggak Pak? Kan nggak ada hukum kan? Nggak ada hukum yang menjerat pelakor, nggak ada. Ya. Maka Hawa ketika sendiri ular masuk. Ya, ketika istri saya mengatakan, waktu saya hampir 9 bulan di Pulau Nias, dibilangin, kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Wah, itu udah peringatan itu. Ya, padahal sebenarnya setelah itu ada pelayanan sebenarnya. Ya, yang mereka rela bayar ongkos pulang pergi. Tapi ketika ada peringatan dari istri, ini saya tidak sedang takut istri ya. Tapi saya takut Tuhan sebenarnya. Ya. Jangan sampai kita punya narasi bahwa takut istri ini orang ini, enggak. Ya. Ketika ada peringatan bahwa kamu jangan tinggalin aku lagi ya, aku enggak kuat. Ya. Dia enggak kuat bersandar di bahu saya soalnya. Anjay. Ya. Perempuan itu butuh perlindungan Bapak Ibu. Di saat perlindungannya itu kebuka, disitulah ada kesempatan masuk. Ya. Jadi siapapun, mau pemuda, sudah pacaran, sudah punya pasangan, jangan coba-coba.
Satu-satu aja. Mau itu sampai putus, sudah selesai. Baru cari yang baru. Yang sudah berkeluarga, jangan coba-coba. Karena sekali terjerat, susah keluarnya. Ya. HP nggak usah dipin-pin, nggak usah di ini, ya. Saling tahu, saling transparan, saling mengetahui. Disinilah kesempatan ular. Dia masuk di saat Hawa dan Adam saling berjauhan. Entah Adam kemana, Hawa sendiri. Ya, mungkin saja kalau ada Adam waktu itu, kau ular, mungkin ditampol kepalanya itu. Ya, kalau dia ular kobra, kepalanya sedang gini, ya Adam langsung, kau banyak bacot kau. Tetapi ketika perempuan itu tidak ada pelindung, tidak ada yang melindungi perempuan itu, ular masuk. Waspada ketika perempuan itu sendirian. Ya. Makanya ketika saya di Nias, paling tidak 1 kali 1 hari itu kami pasti bertelepon. Ya. Setidaknya saya tahu mereka sehat, mereka juga tahu saya sehat. Ya. Gitu. Jangan sampai sendirian. 8 bulan ditinggal, 8 bulan gak ada informasi, habislah sudah. Ya. Ini bukan masalah takut istri, bukan. Ya, sekali tonjok hancurnya sebenarnya. Tapi kan gak gitu konsepnya. Hati-hati dalam kesendirian. Ketika engkau sendiri, iblis masuk. Ketika engkau sendiri, iblis ada kesempatan. Makanya jangan sendiri. Makanya orang mengatakan, hati-hati, samber. Maka ketika Hawa tidak ada perlindungan, disitulah kesempatan ular masuk. Itulah kenapa ular menyerang perempuan. Ya. Karena tanpa perlindungan, perempuan itu lemah. Tanpa perlindungan. Ada celah. Celahnya apa? Hawa itu cacat logika. Cacat logikanya di mana? Baca ayat 3, Joy. Di Kejadian pasal 1. Pasal 3, ayat 3, coba. Cacat logikanya di mana? Raba. Allah itu tidak pernah mengatakan kalau kamu makan ataupun raba. Allah mengatakan di saat kamu makan kamu akan mati. Enggak ada kata raba, enggak ada. Ketika Allah berbicara kepada Adam, di saat engkau makan, maka kau pasti mati. Hawa nggak makan, apa yang dia tambahkan di situ? Diraba. Maka ada celah. Ada celah. Ketika cacatnya logika Hawa, ada celah bagi ular untuk masuk. Dia mengatakan, oh enggak. Ya. Enggak kok, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Makanya jangan pernah tambah-tambahkan. Jangan tambahkan, jangan mengurangi, itu kata firman. Ketika kamu tambah dan kurangi, disitulah kesempatan iblis masuk.
Makanya Hawa itu cacat logika. Ketika dia cacat logika, ular masuk. Makan dan raba. Nggak ada makan dan raba. Yang ada itu kamu makan, mati. Udah tegas itu. Tetapi justru Hawa menambahkan itu. Ya, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Makanya ular, iblis punya kesempatan. Oh enggak, kamu enggak akan mati. Ya. Kalau saya mencoba menarasikan perbincangan mereka pada saat itu, coba kamu raba, mati enggak? Ya. Ketika Hawa meraba, kok enggak mati? Nah itu. Kalau sudah cacat logika, maka ada celah iblis bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam memahami kebenaran firman Tuhan, logika kita itu jangan cacat. Ya. Ada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu jangan dilogikakan. Siapa bilang? Kalau firman Tuhan nggak bisa dilogikakan, nggak usah ada tafsir. Nggak usah ada homiletik. Nggak usah ada tafsir PB, tafsir PL. Nggak usah ada dogmatika. Nggak usah ada yang namanya hermeneutika. Nggak usah. Karena itu semua berbasis logika. Pakai aja firman Tuhan, mata ganti mata. Jadi kalau orang buat salah, congkel matanya. Tangan ganti tangan. Kalau tangan kanannya mencuri, potong tangannya. Kan nggak usah pakai logika. Nggak usah pakai rasio, nggak usah. Ya. Tapi selama kita masih mengartikan, menafsirkan dari ayat-ayat firman Tuhan, berarti itu kita pakai logika. Hanya saja logikanya jangan cacat. Ya. Ada celah. Ya. Iblis punya celah untuk terus menyerang si perempuan. Ya. Sehingga dengan cacat logikanya Hawa itu, disitulah celah iblis untuk terus menyerang perempuan. Ya. Yang berikut, merusak Hawa sama dengan merusak Adam. Ya. Tapi kalau merusak Adam belum tentu merusak Hawa. Tapi merusak Hawa pasti merusak Adam. Ya. Kelemahan perempuan adalah kelemahan laki-laki. Buktinya apa? Ketika mereka memakan buah, ketika perempuan itu makan buah, kepada siapa dia berikan? Kepada laki-laki kan? Dimakan laki-laki kan? Kenapa? Kenapa Adam nggak berani speak up? Ya. Harusnya nggak boleh. Nanti mati kita. Enggak juga. Dimakan pula itu sama si laki-laki. Ya. Maka kelemahan perempuan itu adalah kelemahan laki-laki. Ya. Itu kelemahan laki-laki. Kalau saja Adam tidak memakan, maka setelah Adam memakan buah itu, barulah dikatakan, maka terbukalah mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya. Merusak Hawa sama dengan merusak Adam. Maka dia mulai dari sisi kanan atau sisi kiri si Adam. Istrinya dulu yang dihancurkan. Makanya ada orang mengatakan kalau mau menghancurkan keluarga, mulai dari istrinya. Jangan mulai dari suaminya. Ya. Karena dikatakan laki-laki tidak
laki-laki tidak berbicara. Tetapi kalau istri bicara, ngomong terus, curhat, pasti curhat ke suaminya. Yang penting pastikan bahwa istri curhat ke suaminya, jangan ke suami orang. Bahaya kalau udah curhat sama suami orang. Ya. Maka iblis sangat tahu bahwa merusak Hawa itu artinya merusak Adam. Ya. Jadi dia mulai dari istrinya. Maka ketika Hawa hancur, maka pasti Adam pasti hancur. Karena kenapa? Kelemahan perempuan adalah kelemahan laki-laki. Ya, tapi kekuatan perempuan adalah kekuatan laki-laki. Semakin perempuan itu kuat, maka semakin kuat pula laki-laki itu. Tapi perempuan semakin lemah, laki-laki pun akan semakin lemah. Makanya kalau kita lihat yang meninggal ya. Kalau perempuan yang duluan meninggal, pasti laki-lakinya makin melemah. Pasti melemah. Ya. Lambat laun kekuatannya menurun. Maka laki-laki cenderung menikah lagi. Sedangkan kalau perempuan tetap aja kuat. Tapi di saat perempuan lemah, pasti laki-laki lemah. Ya. Itulah alasan iblis menyerang perempuan. Dia menyerang perempuan, dia menyerang Hawa. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Adam. Maka dia berusaha untuk merusak Hawa. Ya. Makanya yang dia deketin adalah bukan Adam yang dia deketin, tetapi yang dia deketin adalah Hawa. Bapak Ibu Saudaraku, kedekatan ular dengan Hawa itu bukan 1 hari 2 hari. Ini pasti sudah berjalan begitu lama. Sehingga pada akhirnya Hawa mendengarkan suara dari si ular. Dia nurut. Meskipun ada perang logika, pada akhirnya juga dia nurut. Jadi keakraban mereka ini bukan keakraban yang 1 hari 2 hari langsung akrab, kagak. Tetapi itu sudah berlangsung secara lama. Nah, pintarnya iblis adalah dia dekatin istrinya, bukan suami. Dia dekatin istrinya, karena kenapa? Kalau ini bisa gua hancurin, pasti pun Adam akan hancur. Dan ciptaan Tuhan yang mulia itu akan hancur juga. Maka kalau gua bisa menghancurkan ciptaannya yang mulia, maka yang mulia itu juga akan bisa hancur. Karena kita harus tahu, iblis itu awalnya dia malaikat. Dan sedangkan manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Maka iblis datang untuk menghancurkan orang yang lebih tinggi dari dia. Apalagi dikatakan bahwa manusia itu imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Maka dia hancurkan gambar Allah itu. Ketika dia menghancurkan gambar Allah itu dengan tujuan iblis, gua juga menghancurkan si yang punya gambar. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, hancurnya kita itu adalah hancurnya Tuhan. Karena kenapa? Tuhan menciptakan manusia itu segambar, serupa. Jadi kalau iblis berhasil menghancurkan kita, itu artinya kita memberikan celah kepada iblis untuk menghancurkan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kasih celah. Ya. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di tempat yang lain, dia sedang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa dia telan. Maka iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Dia mencari orang yang bisa dia telan, dimakan oleh iblis itu sendiri. Maka ketika engkau kasih kesempatan, habis. Habis. Ya.
Maka pada akhirnya manusia pertama gagal menjadi mempelai. Mereka gagal menjadi mempelai. Ya. Perempuan itu dalam Alkitab digambarkan sebagai gereja Tuhan. Luar biasa iblis ini. Ini visioner orang ini. Ya, visioner. Kalau kita melihat di dalam Alkitab adalah gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan Tuhan. Maka perempuan itu digambarkan sebagai gereja Tuhan. Kita ini adalah mempelai-mempelai Tuhan. Gereja Tuhan adalah mempelai-mempelai Tuhan. Ini tidak seperti konsep mendapatkan bidadari 75 orang ya di dalam surga. Bukan. Tetapi mempelai-mempelai Tuhan. Kita itu sudah dipersunting oleh Tuhan. Sudah. Kita itu sudah diberikan mahar. Tuhan itu sudah memberi mahar kepada kita. Hanya saja terkadangnya adalah kitalah yang menggagalkan persuntingan itu. Kitalah yang menggagalkan untuk kita jadi mempelai Tuhan. Ya. Alkitab jelas mengatakan bahwa gereja Tuhan itu adalah sebagai mempelai perempuan Allah. Perempuan Tuhan. Maka yang terjadi nanti di dalam seperti perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus sendiri, terjadi perkawinan anak domba. Maka kita gereja Tuhan itu adalah ada jemaat, ada kita di dalam, maka kita adalah mempelai perempuan Allah. Maka iblis menghancurkan perempuan sebagai gambaran dari mempelai Allah itu sendiri. Dia menghancurkan itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perkawinan anak domba. Dihancurkan gereja. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada orang-orang yang mencoba menghancurkan gereja hari ini, ya jelas. Ya, apalagi narasi-narasi mereka, iblis sudah masuk di kepercayaan mereka. Ya. Sedangkan iblis kita tolak, tapi mereka menerima sebagai bagian dari mereka. Ya. Karena iblis tahu perempuan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Sehingga dia serang perempuan, bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian hati-hati. Ya. Kita ini adalah mempelai Tuhan yang sudah dimahar, yang sudah dipersunting. Hanya kita tinggal menunggu kedatangannya yang kedua untuk kita menjadi mempelai yang sebenarnya. Jangan sampai engkau dalam mempersiapkan diri menyambut Tuhan itu, engkau gagal jadi mempelai. Kita gagal ikut dalam perjamuan. Jangan seperti 5 perempuan bodoh, 5 perempuan bijaksana, bukan pintar. Bukan cerdas, bijaksana. Ingat itu, ya. Diksinya ingat, bijaksana. Jangan itu gambarannya. Ketika Tuhan datang masuk di dalam ruangan mempelai, hanya 5 yang masuk. Dan itu siapa? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu adalah gambaran dari mempelai Tuhan. Dan mempelai Tuhan itu adalah gereja Tuhan hari ini. Jangan sampai ketika
Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk kedua kali, kita gagal jadi mempelai. Karena apa? Kita tidak mampu melawan iblis. Kita tidak mampu mengalahkan iblis. Kita masih memberikan celah. Kita masih memberikan ruang untuk bernarasi dengan iblis. Sehingga pada akhirnya kita gagal. Justru kita mengikuti maunya iblis. Justru kita mengikuti keinginan iblis. Ya, maka perempuan sebagai gambaran dari gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ini semua adalah gambaran-gambaran dari mempelai Tuhan. Kita ini adalah mempelai-mempelai Tuhan yang sudah dipersunting. Sudah diberikan maharnya, yaitu apa? Maharnya apa? Darah Yesus. Ya. Apa yang dia katakan? Kamu ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi darah yang mahal. Maka di dalam Yohanes dia mengatakan, aku pergi ke sana mempersiapkan tempat bagimu. Nanti aku datang, maka kita akan menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Maka mari kita mempersiapkan diri kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan. Ya. Berdandan secantik mungkin. Bukan berdandan fisik, dandanin hatimu, dandanin kelakuanmu, dandanin cara bicaramu, dandanin hidupmu. Jangan kau otoriter. Tetapi engkau dandanin hidupmu. Ketika si mempelai laki-laki itu datang, dia melihat kita, aduh cantik sekali. Ini jangan sampai Tuhan kita, ya ampun, sebelum ditebus sudah ditebus hingga sampai sekarang, hancur kalilah hidupmu. Udah, kau ini dulu. Maka ketika ada satu orang yang datang ke dalam perjamuan dan tidak memakai baju pesta, apa yang dikatakan kepada bodyguardnya? Apa yang dikatakan? Ya Allah, ya Robi. Ada seorang raja, dia menyuruh pesuruhnya, cari orang-orang untuk datang ke perjamuanku, aku sudah mempersiapkan semua makanan. Datanglah mereka pergi. Udah? Apa yang mereka katakan? Aduh, aku baru beli sapi. Aduh, aku baru nikah. Aduh, aku baru ini. Udah, baliklah itu si pesuruhnya. Raja, nggak ada yang mau datang. Karena mereka semua sibuk dengan apa yang mereka punya. Oke, kalau begitu, cari yang pinggir-pinggiran jalan. Para pengemis-pengemis. Ya, cari semuanya. Orang-orang miskin cari. Dicari, akhirnya dapat. Penuhlah tempat itu. Setelah penuh tempat itu, ada satu orang datang, tidak memakai baju pesta. Apa yang dikatakan raja kepada para penjaganya, pada bodyguard-bodyguardnya? Apa yang dia katakan? Makanya baca Alkitabnya. Ini aja kagak tahu. Maka raja mengatakan, ikat tangannya, ikat kakinya, buang dia ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa? Dia tidak cantik masuk ke dalam pesta. Maka ketika kita semua ini tidak cantik mempersiapkan diri menyambut Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti masuk neraka kita ini semua. Maka di saat kita di bumi ini, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita persiapkan diri kita, mendandanin hidup kita. Kita dandanin kita dengan firman, dengan kelakuan kita, dengan karakter kita, menghidupi kehidupan Kristus.
Seperti itulah kita mempercantik diri kita. Maka ketika sang mempelai laki-laki itu datang dan dia melihat kita, waduh, mempelai perempuanku cantik sekali. Dan akhirnya dia membawa kita ke dalam perjamuan kawin anak domba itu. Maka gereja Tuhan hari ini sudah jarang mendandanin dirinya. Mereka lebih kepada firman-firman yang memotivasi jemaat. Susah membedakan sekarang Bapak Ibu, mana pendeta yang memberitakan kebenaran, mana pendeta yang memberitakan motivasi. Ya. Jadi udah susah. Tapi orang lebih banyak datang mendengarkan pendeta-pendeta yang berkhotbah masalah motivasi hidup. Orang lebih banyak datang ke situ. Tapi kalau kebenaran yang tersinggung di dalam hatinya, lari dia ke birit-birit. Lah bagaimana kita bisa mendandanin hidup kita? Ibadah 1 kali seminggu saja kita malas. Kita malas. Itu hanya 1 kali seminggu Bapak Ibu. Bagaimana kita mau mendandanin hidup kita? Bangun saja malas berdoa. Bagaimana kita mau mendandanin hidup kita? Mau tidur saja, malas berdoa. Dengan alasan, aku nggak bisa berdoa. Bodoh. Kalau ada orang Kristen sampai hari ini dia bilang nggak bisa berdoa, kau bodoh banget. Nggak ada orang Kristen yang tidak bisa berdoa. Kalau kamu bisa maki tetangga, itu kok bisa maki-maki orang? Kenapa kok berdoa sesederhana mungkin? Ya Tuhan, terima kasih untuk makananmu, berkati, amin. Susah. Apa susahnya? Bagaimana kita bisa mendandanin hidup kita 1 kali seminggu saja ibadah kita yang gak mampu? Tapi kau berharap masuk surga. Ya, udah malas ibadah, malas berdoa, malas pula baca Alkitab, malas pula merenungkan firman, tapi pengennya masuk surga. Mikir. Maka selama kita hidup, kita harus mampu mendandanin hidup kita. Ya. Kalau disuruh gereja lah, ibadahlah, berdoalah, jangan malas, jangan pakai alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ya. Dan yang terakhir, kenapa iblis menyerang perempuan? Karena perempuan bermain di ranah perasaan. Iblis itu menyerang perasaan. Ya. Makanya dikatakan laki-laki itu lemahnya lemahnya di mata, Pak. Tapi perempuan lemahnya di kuping. Laki-laki lemahnya di mata, makanya ketika dia lihat ada paha yang lewat, wis, mantap nih. Makanya dia lihat ketika dia lihat yang boha-boha, wih. Kenapa? Karena kelemahan laki-laki itu di mata. Tapi kalau perempuan, kelemahannya di kuping. Makanya ketika yang didengarkan perempuan itu manis, itu masuk ke dalam perasaannya. Dan iblis tahu itu. Ternyata iblis itu konselor yang ulung rupanya.
Dia tahu itu. Dia sentuh perasaan si Hawa. Kan Tuhan udah bilang. Makanya kan dia tidak memberikan pernyataan. Dia memberikan pertanyaan. Ya. Tuhan kan udah bilang, pasti kalau kalian makan buah di dalam taman ini, kalian akan mati, bukan? Nah, itu kan pertanyaan. Hawa bilang, enggak. Nah, itu. Nah, ular nggak bisa begitu sama Adam. Karena kalau dia begitu sama Adam, pasti dibantai. Tetapi, ular menyentuh perasaan perempuan. Diambil perasaannya. Dikuasai perasaannya. Sehingga dia mencoba menggiring perasaan perempuan itu sampai dia mengikut apa yang dimauin oleh si iblis. Ya. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika perempuan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan, kalau mau menghancurkan gereja, gampang. Hancurkan perasaan gembalanya. Hancurkan perasaan jemaatnya. Makanya ada begitu banyak jemaat yang keluar dari gereja karena apa? Karena apa? Hah? Karena perasaan. Dia memakai perasaannya untuk memahami khotbah pendeta. Oh, saya tersinggung. Dia menyinggung saya itu. Lah, pendetanya belum tentu itu maksudnya. Ada juga gembala yang selalu memakai perasaannya, memahami jemaatnya. Ingat loh, gambaran jemaat itu impartasi dari gembala. Jadi kalau gembalanya selalu pakai perasaan, pasti juga jemaat-jemaatnya pakai perasaan. Udah ada buktinya soalnya. Udah ada buktinya. Ya. Ketika pendetanya, gembalanya tersinggung, jemaatnya enggak disuruh ikut ibadah. Ya. Satu gereja, hamba-hamba Tuhannya, pemudanya tidak datang. Karena kenapa? Gembalanya udah pakai perasaan. Udah ada buktinya itu. Maka kalau mau menghancurkan gereja, hancurkan perasaan jemaat, hancurkan perasaan gembalanya, pasti gereja itu hancur. Ya, ditaruhlah di hati Pak Guru, masa Bapak jadi guru Injil terus? Bukalah gereja, bawa sebagian jemaatnya. Wah, kan? Masuk tuh. Bapak itu udah harus layak jadi pemimpin, jadi gembala. Masuk dia melalui perasaan. Ya. Kalau enggak masuk sama suaminya, datang dia ke istrinya. Ya. Yang diserang itu perasaan. Jadi Bapak Ibu, kalau perasaanmu sudah mulai tersinggung, hati-hati. Jangan-jangan perasaanmu sedang dikuasai oleh iblis. Kalau dalam melayani engkau memakai perasaan, ya, kamu akan cepat dikuasai oleh iblis. Ingat, kita ini mempelai Tuhan, gereja Tuhan, dan kita ini mempelai Tuhan. Ya, pakai logikamu, jangan lebih tinggi perasaanmu dari logikamu. Ya. Kalau perasaanmu lebih tinggi, maka kita, ya udahlah, nggak apa-apa. Enggak, melayani itu tidak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjian lama itu, di dalam bahasa Inggris, kalau melayani Tuhan itu harus skillfully. Ya. Jadi kalau kita mencoba Ray, Joy, atau yang lain, kita terus menggeber mereka untuk tidak main-main dalam bermain musik. Ya karena kenapa? Itu firman Tuhan. Skillfully. Artinya skill yang memang punya keahlian. Bukan main-main.
Jangan bermain-main. Baru menguasai 3 kunci, wah, udah mau main musik. Enggak. Ya. Jangan pakai perasaanmu untuk beribadah, jangan. Pakai logikamu. Pendeta menyampaikan firman Tuhan, jangan semua kau aminkan, periksa kebenarannya. Guru menyampaikan firman Tuhan, gembala menyampaikan firman Tuhan, jangan pakai perasaan. Pakai logikamu, periksa ulang, benar nggak itu yang dikatakan pendeta itu? Itu baru Kristen yang benar. Tapi kalau engkau pulang dari sini, kau nggak peduli dengan firman Tuhan, dan kau nggak periksa juga kebenarannya, artinya kau bukan Kristen. Kau hanya memenuhi kewajibanmu sebagai Kristen, yaitu ibadah. Maka periksa ulang. Jangan sampai iblis menyerang engkau. Lihat ada 4 model tanah di dalam perjanjian baru yang dikatakan Yesus. Semua ditaburi firman kan? Tapi hanya 1 tanah yang dikatakan Yesus itu subur. Ya. Kenapa yang lain tidak subur? Kenapa benihnya tidak subur? Karena kenapa? Ada onak duri di dalam. Karena ada batu. Karena firmannya jatuh di batu. Firmannya jatuh di onak duri. Ya kan? Nah itu, orang Kristen itu begitu. Nah coba periksa dalam hati kita. Ini firman Tuhan yang disampaikan, ya, jatuh di batu atau jatuh di onak duri atau di pinggir jalan. Atau di tanah yang subur. Coba periksa. Kalau batu itu, kadang orang bilang kan, nggak usah mau orang batu itu. Kalau batu itu, udahlah. Kalau anak duri, itu yang suka tersinggung itu. Merasa firman Tuhan menyerang dia. Suka tersinggung, itu anak duri itu. Firman Tuhannya masuk di onak duri. Dia memakai perasaannya, dia masukkan firman Tuhan itu sebagai firman yang menyinggung hidupnya. Pinggir jalan, cuma lewat doang. Apalah itu. Udah, kembalilah dia kepada dosanya lagi. Minum tuak, ngisap rokok, suka maki orang. Balik aja udah. Enggak menghormati istrinya, enggak menghormati anak-anaknya. Ya. Ngapain nggak bertuhan itu? Lagian juga ngapain bergereja? Aku pun bergereja ini karena istrikunya itu. Ujung-ujungnya seperti itu. Itulah yang firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Kalau udah batu, mau dibilangin mau sebagus apapun firman Tuhannya, tetap batu. Sama, mau sebagus apapun firman Tuhannya, dia menganggap semua firman Tuhan yang disampaikan di belakang mimbar itu menyinggung hidupnya. Dia pasti serang saya. Ya. Misalnya Joy mengatakan, wah si Om nyinggung saya lagi nih. Itu firman Tuhan yang masuk di onak duri itu. Akhirnya besok nggak mau ibadah, males-malesan ibadah. Kenapa? Firman Tuhannya masuk di duri. Semak berduri. Tapi coba masuk di tubuh di tanah yang subur, terima firman itu, bikin dia bertumbuh, hingga pada akhirnya firman Tuhan itu berbuah, berakar, tertanam firman Tuhan itu. Ibadah jangan pakai perasaan. Ke gereja nggak usah pakai perasaan, pakai logika. Pertanyakan setiap firman Tuhan yang disampaikan, periksa ulang kebenarannya. Itu malah baru Kristen yang sejati, Kristen yang benar. Saya nggak perlu firman Tuhan yang saya sampaikan, amin, nggak perlu. Yang perlu itu, periksa di rumah dengan benar. Ya. Nanti kita akan jadi fanatisme yang nggak terarah. Ya. Bagaimana calon mempelai Tuhan? Bagaimana dengan kita maksudnya? Bagaimana kita calon-calon mempelai Tuhan ini? Ya, yang nantinya akan dipersunting, yang akan nantinya dijemput, bukan dipersunting lagi, dijemput. Bagaimana dengan kita? Ya, sudahkah Anda melayakkan dirimu untuk dipersunting sebagai mempelai? Sudahkah kita layak untuk dijemput? Sudahkah kita layak untuk diangkat?
oleh mempelai pria kita? Sudahkah kita layak? Dengan kelakuan kita hari-hari ini, dengan sifat kita, dengan karakter kita, sudahkah kita layak? Kalau belum, perbaiki dari sekarang. Kita perbaiki dari sekarang. Karakter kita, kesombongan kita, hancurkan. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menghancurkan orang yang sombong. Ya. Sudahkah kita layak? Makanya, selama Tuhan belum datang, mari kita mendandanin diri kita. Kita dandanin dengan benar. Kita dandanin dengan cantik. Ya. Pakai blush on. Apalagi? Ya. Pakai baju yang cantik. Ya. Milikilah kehidupan yang bersih. Bersihkan hidupmu dari dosa-dosamu, dari pelanggaran-pelanggaranmu, dari cacatmu. Bersihkan dengan apa? Firman Tuhan. Jangan lagi bermain-main. Saya tidak akan mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, Tuhan mau datang. Saya nggak mau mengatakan itu. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan, berjaga-jaga. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri kita. Ketika mempelai pria kita datang dan dia melihat kita, wow, mempelai perempuanku sungguh indah dan cantik. Ya, coba kalau Ray datang di rumah seorang cewek, lalu dia lihat cewek itu berantakan, meskipun dia cantik, kira-kira naksir nggak kau? Ya. Pakai baju compang-camping di rumah lah, ya, belum mandi pula. Ya. Saya rasa pun langsung ilfil. Ya, jangan sampai Tuhan ilfil dengan kita, nggak bersih. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus Kristus sudah mempersiapkan segalanya bagi mempelainya. Yang pertama, dia lahir. Bagaimana dia mempersunting kita, ya, memberikan mahar kepada kita. Dia lahir. Sebentar lagi kita akan memperingati itu. Lalu dia mati, kayu salib. Lalu dia bangkit, membuktikan bahwa kita pasti akan dijemput. Lalu dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat. Lalu ketika tempat itu selesai, dia menjemput kita. Dia menjemput kita. Sekarang kita tinggal menunggu kedatangannya yang kedua. Ya. Maka Yesus Kristus sudah mempersiapkan segalanya bagi kita, bagi mempelainya. Apa yang sudah dia persiapkan? Ya, dia sudah mempersiapkan dari mula pengorbanannya. Itulah harga yang dia bayar untuk mempersunting kita. Itulah harga yang dia bayar untuk mahar dari pernikahan itu. Dia memberi mahar yang sangat mahal, yaitu pengorbanan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita renungkan beberapa hal. Layakkan dirimu menjadi mempelai Tuhan. Layakkan ke dalam hal apa? Lemah. Kita lemah, tapi kita lemah tanpa Tuhan. Ada orang hari ini merasa kuat, meskipun tidak bersama dengan Tuhan. Merasa kuat, padahal sebenarnya lemah. Justru kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, justru kita lemah. Butuh perlindungan Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan, orang yang tidak pernah berdoa pagi, siang, malam, setiap aktivitasnya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang sombong. Orang-orang sombong. Maka ketika engkau bangun pagi, sepanjang malam engkau telah diberikan kehidupan,
Bisa saja ketika engkau tidur dengan lelap, kau nggak bisa bangun lagi besok. Tapi Tuhan kasih kau kesempatan, maka ucap syukur kepada Tuhan. Ketika engkau melakukan aktivitas, berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mau tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak tahu sepanjang malam hidup kita ketika kita tidur lelap itu, apakah kita mati atau hidup atau bagaimana. Jangan-jangan besok saya udah nggak bisa gerakan tangan saya. Maka kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Ya, kita butuh kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka kita membutuhkan itu perlindungan Tuhan. Nah, memberi tempat bagi Tuhan. Jangan merasa, wah saya bisa kok tanpa Tuhan. Saya juga enggak ibadah. Saya masih tetap hidup. Ya. Menutup celah bagi kejahatan. Makanya dalam surat Paulus mengatakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Tapi terkadang kita selalu memberi kesempatan kepada iblis. Menjaga nama baik mempelainya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita jaga nama baik mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu. Maka karakter-karakter Tuhan itu harus menjadi represi dari kehidupan kita. Malah terkadang kita tidak menjadi gambaran itu. Kita justru melanggar semua itu. Jadi Bapak Ibu, kalau pada akhirnya kita tidak menjadi mempelai Tuhan, itu karena kitalah yang membuat kita gagal menjadi mempelai Tuhan. Lalu siap menyambut mempelainya. Ya. Dan yang terakhir, menjaga perasaan mempelainya. Bagaimana cara kita menjaga perasaannya? Ibadahlah, sembah dia. Ya. Makanya di dalam hukum Taurat pertama apa yang dia katakan? Ya, janganlah sembah, hanya akulah Tuhan Allahmu satu-satunya. Tidak ada Allah lain selain aku. Apa yang dia katakan lagi? Aku Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain. Baik di udara, baik di laut, baik dimanapun. Jangan pernah ada Allah lain. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Artinya, kita jaga perasaan mempelai pria kita. Kalau akhirnya kita mengatakan, wah aku bisa kok, tanpa Tuhan aku bisa. Artinya, kau tidak jaga perasaan mempelai pria. Coba kalau misalnya Bapak Ama Harapan mengatakan kepada Ibu Ina Harapan, tanpa kamu saya bisa hidup. Perasaan Ibu Ina Harapan bagaimana? Pasti sakit. Pasti sakit. Oh, Ibu Ina Harapan, oh gitu. Oke. Apa yang terjadi? Cekcok di dalam rumah. Sama. Ketika kita mengatakan, aku tidak butuh kau Tuhan, aku bisa hidup tanpa engkau. Hatinya sakit. Maka akibat dari sakit hatinya, engkau gagal jadi mempelai Tuhan. Engkau tidak akan jadi mempelai Tuhan. Ya. Jangan sampai kita gagal jadi mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita selama kita hidup, selama kita ada, selama kita bercokol di dalam dunia ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut mempelai pria kita. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi
matahari bersinar. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah